Pemirsa, pemerintah dinilai gagal mengantisipasi terjadinya kemacetan yang terjadi pada saat libur panjang untuk merayakan Maulid Nabi dan Natal tahun ini. YLKI bahkan akan memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah dan pengelola jalan tol. Apa sebenarnya penyebab kemacetan parah di sejumlah ruas tol tersebut dan apakah masyarakat memang harus menggugat dan apa yang harus dilakukan agar kemacetan yang sama tidak terjadi saat arus balik pasca tahun baru nanti. Kita akan berbincang atau membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Condro Kirono. Pak Condro, selamat malam. Selamat malam. Ada juga pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung. Bu Ellen, selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir adalah Ketua Harian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Condro terlebih dahulu. Pak Condro, apa sebenarnya penyebab kemacetan di jalan tol maupun non-tol mulai Rabu malam sampai dengan Jumat kemarin ini, Pak? Iya, kemarin kan liburnya bersamaan ya. Kamis itu ada libur Idul Adha, kemudian Natal, hari Jumat, Sabtu, Maulid Nabi. Ya, Pak. 4 hari berturut-turut libur. Kemudian masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang jumlah kendaraan yang terdata di Polda Metro Jaya itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu mobil saja 3.200.000 lebih. Kemudian bus, angkutan barang, truk dan sebagainya itu 1.200.000 lebih. Sepeda motor 12 juta lebih. Tapi apakah ini tidak diantisipasi oleh Polri, Korlantas dalam hal ini dan juga oleh Kementerian Perhubungan, Pak? Ya, jadi selama ini kita sudah melakukan antisipasi, rapat koordinasi sudah. Penggelaran pos PAM di setiap jalan arteri maupun jalan tol ada, petugasnya juga ada. Oleh karenanya, kemarin itu juga lonjakan truk angkutan barang itu kemungkinan juga akhir tahun akan mendistribusikan target-targetnya itu meningkat sampai 20%. Kalau saya mengutip pendapat dari Kakor Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rishabudin Nursin, beliau tidak mengira dan tidak mengantisipasi ledakan jumlah kendaraan karena jumlahnya di luar perkiraan. Apakah memang polisi dalam hal ini kebobolan? Tidak ada kebobolan. Kalau kebobolan berarti operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru itu setiap tahun kita lakukan. Baik itu pengamanan kriminalitas, terorisme maupun lalu lintas. Itu sudah kita siapkan. Yang kita tidak prediksi adalah semua pemilik kendaraan dikasih aba-aba libur panjang itu keluar bareng. Keluarnya tidak ada yang di jalan arteri yang bisa banyak alternatif. Semua pengen cepet keluar kota lewat jalan tol. Nah di jalan tol begitu masuk kan ada gate untuk transaksi, untuk bayar, untuk ngambil kartu. Gate Cikarang Utama itulah. Saya kan lihat dari heli. Jadi gate Cikarang Utama itulah tidak ada space lagi turun. Setelah gate Cikarang Utama sudah kosong. Lantas, berarti apa penyebabnya sebenarnya, Pak Condro? Ya volumenya yang luar biasa. Yang volume yang luar biasa semua masuk jalan tol. Padahal di sini perlu transaksi, perlu ngasih kartu kan perlu waktu. Sekian detik itu mungkin Mbak Ellen yang lebih paham akan berpengaruh berapa panjang itu kali. Sekian ini termasuk jalan. Dengan adanya kendaraan berat yang masih diizinkan beroperasi selama menjelang libur Natal kemarin? Iya, termasuk juga di dalamnya itu ada truk, ada kontainer, ada trailer yang juga masih beroperasi. Oke. Kalau Bu Ellen sendiri melihatnya apa penyebab kemacetan panjang kemarin, Bu? Ya, tentu saja itu ada hal yang kurang diantisipasi pasti. Jumlah kendaraan yang semakin banyak, itu pasti kendaraan pribadi. Karena orang sudah melihat bahwa naik kendaraan pribadi ke tempat-tempat liburan ketika ya kita sudah tahu ya bahwa ada liburan yang berturut-turut itu nyaman dengan kendaraan pribadi karena jalan tolnya sudah nyambung. Jadi Cipali itu juga kontribusi terhadap keinginan orang berkendaraan pribadi ke tempat lokasi-lokasi libur, baik itu ke kampung halamannya barangkali atau ke tempat-tempat wisata. Jadi yang pertama itu, yang kedua memang ada gate. Ada pintu tol yang dioperasikan oleh operator jalan tol yang kurang antisipasi menurut saya. Terlalu lama begitu? Terlalu lama karena mereka itu sebenarnya harusnya sudah ketika ada antrian yang begitu panjang harusnya sudah ada antisipasi lain yang istilah jemput bola atau bahkan kalau perlu digratiskan dulu kan
yang penting dia bisa berjalan lancar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga memang logistik, angkutan barang di akhir tahun memang mereka punya target untuk selesai sebelum liburan. Sehingga kalau kita melihat JOR itu seminggu sebelum Natal pun sudah makin tinggi volumenya. Dari tahun ke tahun volume kendaraan mungkin karena ekonomi juga cukup baik ya, volume kendaraan besar itu kan memang bertambah. Kalau perhubungan melihat bahwa volume kendaraan di akhir tahun itu makin menanjak, ya katanya 20% sudah naik, harusnya walaupun tahun-tahun lalu tidak dilarang, tahun ini harusnya ada antisipasi itu. Kita kalau truk itu kan sulit kalau kita larang mendadak. Mereka harus seperti juga Lebaran, harus dikasih tahu sebelumnya sehingga lalu lintasnya itu bisa logistiknya itu bisa terkirim. Ini anehnya ada surat edaran dari Menteri Perhubungan yang melarang truk-truk pengangkut barang begitu beroperasi di jalan tol mulai dari tanggal 30 Desember sampai dengan 3 Januari 2015. Tidak diantisipasi sebelum Natal yang merupakan hari Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu Minggu, long weekend 4 hari berturut-turut. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Condro, nanti saya juga akan tanyakan kepada Mas Tulus terkait dengan ini pengalaman pribadi kemarin yang terjebak di tol berjam-jam ya Mas. Nanti mohon diceritakan, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Time News.